Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Kayak mau diwawancara Kick Andy deh. Aduh, Masya Allah, sampai situ. Jadi, alhamdulillah. Kita kembali lagi di podcast Catch Up with Friends, edisi 2021. Dan kali ini saya ditemani oleh teman SMP saya, Vira. Halo, Vira. Halo. Ya Allah, malu. Hai teman-teman yang Masya Allah, Vira apa kabar? Alhamdulillah sangat sehat dan baik. Semoga Lulu dan Lala juga sehat. Siap, Mia. Pertama-tama, terima kasih banyak atas waktunya. Sudah berkenan hadir di podcast saya, Lulu. Sama. Jam 11 malam loh, guys. Tahu sih. Iya. Biar orang tahu jarak kita ribuan kilometer, anjay. Benar. Jadi singkat cerita, kita tahu kelas 7 kan di SMP, kelas 7 sampai kelas 9. Tapi kita kelas 8 cuma ini kelasnya sebelahan aja, ya kan? Benar, bisa gila dari Kice sama Iva dulu, aku doang kepisah nggak apa-apa lagi. Tapi kalau nggak kepisah nanti kan nggak ketemu yang itu. Jadi memang harus kepisah. Betul. Harus ada aja gitu yang beda. Masya Allah. Vira. Oke, kita lanjut. Dan kita terakhir kali kontak pas aku pulang, ya kan? Itu sih. Kita terakhir tuh kayak pas di rumah Iva nggak sih? Maksudnya ketemu langsung? Ketemu langsung ya. Bebas sih kontak fisik dan kontak online. Kemarin, kontak Januari. By the way, belum ada yang tahu kalau aku pulang, belum banyak yang tahu kalau aku pulang Januari 2021. Oh iya, sorry. Well, Lulu kemarin pulang guys, Januari. Ada Desember bahkan, ya Allah, gila. Aduh, gitu sih. Betul. By the way, Fir. Sehari. Dari sebulan main cuma. Yes. Tadi nge-freeze. Masa agak lemot ya? Internet aku udah parah banget. Tadi aja. Sekarang udah. Sip. Lanjut. Oke. Pertama-tama saya persilakan Vira untuk memperkenalkan diri. Sumpah udah kayak HR demi Allah. Halo teman-teman Lulu dan semua yang akan nonton ini, asik. Nama aku Vira, tinggalnya di Depok. Di dekat rumah Lulu, deket banget sumpah. Belakang-belakangan kita hanya dibatasi oleh jembatan biru dan kali Ciliwung, sumpah nggak bohong. Terus kesibukannya akhir-akhir ini melukis. Sibuk banget kan? Oh, gimana? Masya Allah, siap. Wah, ini Fir, kita, Masya Allah ya. Maksudnya aku biasanya nanya podcast literally sama orang yang baru tahu infonya kan, jadi kayak banyak nanya ini gitu kan. Terus sama kamu kan kayak udah tahu banyak banget gitu, jadi kayak, aduh aku mau nanya apa nih? Ini. Gila, sorry guys. Aku kan ya, ini berarti kan aku nggak berkabar pas SMA dong, SMA sama kuliah, ya kan. Kita baru kuliah terakhir kan kayaknya semester 3 atau semester tingkat akhir kan kita baru kontakan. Nah, sumpah kita pernah kepisah sejauh itu guys. Gak jelas banget, sumpah. Masa aneh banget ya. Dari kayak akrab banget pas SMP, terus pas SMA sampai itu udah kayak orang gak kenal, asli. Iya, dari jarak. Tapi alhamdulillah waktu yang ini kan, yang memulihkan semua. Jadi kita dekat lagi, Masya Allah. Benar. Tuh. Yeah. Gimana SMA dong, tolong ceritain kehidupan SMA kamu secara ringkas di Semanti kan? Iya benar. Itu aja awalnya udah nyesek banget guys, gagal semansa, astagfirullahaladzim, ya Allah. Sumpah waktu itu kayak nangis banget, gagal semansa, apa banget coba ya. Tapi kan sedih banget ya teman-teman pada ke Semansa, terus kayak Semanti, terus Semanti di mana gitu, kayak jauh banget sumpah. Di Depok 2 nggak pernah aku ke sono sama sekali. Terus pas datang kayak, kok sekolah gini gitu ya Allah. Bagaimana nggak ada yang kenal orang-orangnya kan. Pokoknya soalnya anak banget tuh, kalian tahu sendiri kan, kayak pindahan gitu
ke Semansa, terus kayak di Semansa nggak ada orang, terus kayak ya udah pokoknya sedih, terus akhirnya tapi bisa beradaptasi, ketemu teman-teman baru yang di luar Bangor, ngambil IPS, akhirnya punya teman-teman baru, terus akhirnya ikut OSIS juga, pokoknya setelah sibuk akhirnya bisa kayak ya udahlah ikhlas gitu, tapi pada akhirnya jauh gitu dia teman-teman Bangor, makanya kayak nggak kontakan sama Iva, nggak kontakan sama teman-teman Bangor yang kelas masuk, jadi nggak kontakan, bahkan sama Kice aja, Kice kan juga Semanti, itu juga jadi nggak kontakan karena Kice IPA, aku IPS, jadi kayak orang nggak kenal gitu loh, bener-bener kayak ya udah Kice punya pertemanan baru, aku punya pertemanan baru gitu, terus aku juga sibuk, Kice sibuk basket, aku sibuk OSIS, terus kayak ya udah punya kesibukan masing-masing, tapi alhamdulillah ketemu teman-teman yang seru-seru juga, jadi kayak ya udah bisa enjoy selama 3 tahun di Semanti itu gitu. Oh terus fun fact, mungkin juga kalau misalkan aku dulu masuk Semansa, kayaknya belum tentu aku bisa masuk HIUI deh, soalnya di Semansa itu yang masuk HIUI itu 2 orang dari undangan, dan aku itu masuk HIUI undangan yang pertama sejak Semanti didirikan. Wow, Masya Kayaknya Allah. emang jalannya tuh harus gitu. Beneran. Terus jadi aku kayak alhamdulillah bisa membuka peluang adik-adik kelas untuk masuk HIUI juga gitu setelah-setelahnya. Soalnya kan kayak track record alumni di kampus itu kalau undangan kayaknya juga membantu gitu. Aku pernah baca persyaratannya kayak gitu. Jadi kayak ya mungkin Masya Allah jalannya harus seperti itu gitu. Iya, Masya Allah banget. Terus gimana HI di kuliah UI, perkuliahan yang dipelajari apa sih HI? Aku tuh bayangannya kalau HI itu kayak ujung-ujungnya pasti jadi diplomat. Iya benar, orang pasti kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di HI itu yang dipelajari ya emang belajar isu-isu terkini gitu tentang di seluruh dunia yang terjadi di seluruh dunia gitu. Nah terus sebenarnya kalau aku dengar dari teman-teman yang kuliah di HI juga tapi yang di luar UI gitu, kayak cara belajarnya sama cara diarahin untuk pola berpikirnya itu beda. Nah kalau di UI ini tuh emang kita tuh udah kayak trademark banget untuk diarahin jadi kayak lebih ke akademisi gitu. Ada yang mungkin diarahinnya lebih ke technically yang kayak diplomatnya gitu-gitu, mungkin di Unpad kayak gitu. Jadi aku pernah kayak ngobrol-ngobrol santai gitu sama teman-teman sesama HI juga, tapi yang di luar UI, atau kayak dapat info-info dari teman-teman se-HIW juga. Yang dipelajari itu emang seru banget karena kayak selain cakupannya luas, kayak belajar keamanan juga, belajar ekonomi juga, belajar tentang masyarakat dan sosialnya juga, tapi kan skalanya belajar hukum juga, tapi kan skalanya tuh internasional, jadi kayak luas banget dan seru, dan memang kita jadi kayak terupdate terus sama apa-apa yang terjadi baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan itu selalu dilihat dari perspektif politiknya gitu. Seru sebenarnya kalau belajar itu seru sekali. Masya Allah. Wow. Terus ini nggak sih ada pendalaman gitu kayak tingkat akhir gitu? Nah kalau di HI sendiri tuh sebenarnya untuk kayak peminatannya itu tuh nggak ada, tapi klaster tetap ada, keamanan internasional, ekonomi internasional, sama satu lagi masyarakat transnasional, itu tuh yang bahas kayak gender, terus habis itu pokoknya yang isu-isu kayak gitu. Kalau keamanan kan jelas ya, keamanan yang tradisional kayak teroris, atau non tradisional kayak ya illegal fishing, terus habis itu hijacking, yang IT gitu, itu juga masuk loh, kita belajar. Terus habis itu kalau yang ekonomi ya ekonomi biasa sih, political ekonomi gitu. Ada 3. Kalau peminatannya dianjurkan langsung milih itu enggak, tapi emang dari semester 5 itu udah terkonsentrasi gitu mata kuliahnya, kan udah mulai milih sendiri. Nah itu biasanya udah mulai terarah teman-teman gitu, kayak kemana gitu. Itu kan kelihatan dari mata kuliah yang mereka pilih, mereka minatnya kemana gitu. Tapi kalau dari departemennya enggak ditentuin, kita harus minat itu. Oh, I Terus kalau tahu kamu ambilnya apa jadinya peminatan kamu? Dulu semester 5 sampai 6 itu aku fokus di keamanan internasional. Terus habis itu mendekati skripsi, aku pindah ke masyarakat transnasional, tapi fokusnya di urban politik gitu. Masya Allah. Masih banyak. Terus kan kalau nggak salah aku pernah lihat ya, apa namanya, yang kamu dapat penghargaan karena skripsi ya, atau menjadi skripsi terbaik. Betul. Iya betul, alhamdulillah, Masya Allah. Itu kamu ajuin kah atau dari dosen pembimbing kamu atau gimana?
maksudnya tuh emang kalau kan kita dinilainya langsung, jadi nggak ngajuin, jadi kayak ya udah nanti Oh, departemennya tuh kayak ngeliat gitu. Jadi kalau di HIUI itu ada tradisi namanya celebrating achievement gitu, jadi kayak wisuda lokal gitu, wisuda tingkat jurusan. Nah itu di situ tuh nanti diumumin kayak IP tertinggi, terus habis itu nilai skripsi tertinggi, nilai tugas akhir tertinggi. Jadi kalau di HIUI ada dua, ada tugas akhir, ada skripsi, beda. Itu jadi nanti diumumin di situ terus kayak makan-makan bareng. Pokoknya intinya ya kayak celebrating achievement gitulah, Masya acara gitu. Allah. Nah, jadi Ya. tuh emang dari departemennya langsung kayak ya udah mereka yang ngurutin gitu siapa yang tertinggi terus nanti dipanggil maju ke depan ya gitulah. Seremonial gitu. Wih, Masya Allah. Yeah. Keren, 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 keren. Nah, terus kita tuh kita tuh baru kontakan lagi waktu seingat aku sih tahun aku kedua kuliah sih. Waktu itu aku ada ide untuk surprisein orang tua, dari situ kan kita mulai kontak lagi. Iya benar 2017 ya kalau nggak salah. Jemput di bandara Ya guys, betul, sumpah. betul, betul. Jemput di bandara. Seru banget. Betul, betul. Cepet banget waktu. Ya, Masya Allah. Terus boleh sedikit ini kan cerita ada pengalaman kerja jadi apa sih kalau HI itu jadinya HR ya? Enggak, Oh, enggak ya? HI sebenarnya bisa jadi banyak hal sih sekarang aja temanku juga jadinya kemana-mana yang maksudnya bahkan yang Oke. jadi diplomat itu cuman sekarang mungkin cuma 4 orang dari angkatanku. Seangkatan tuh kita ber-40 sekian, 40 plus 45 kali seangkatan cuma dikit segitu. Oke. Yang jadi diplomat tuh cuman benar-benar 4 orang dari angkatanku yang tahun ini masuk. Karena kalau di HIUI sendiri tuh teman-teman aku diplomat itu sebenarnya jujur fun fact bukan minat utama loh. Anak-anak HI itu masuk ke situ bukan minat utama. Jadi banyak banget teman-teman aku yang memang konsentrasinya itu kan di ekonomi internasional. Jadi banyak yang mereka tuh yang larinya ke konsultan yang kayak gitu-gitu. Terus apalagi sekarang kayak startup gini kan banyak banget. Mereka pada lari ke situ malahan gitu. Malah ya ikut kayak orang-orang soshum biasanya gitu. Jadi nggak fokus ke diplomat aja. Emang ada yang fokus ke diplomat tapi sebagian besar malah ya udah keluar dari jalur yang orang-orang pikirkan. Oh iya, oh ternyata gitu tuh. Maksudnya dari orang awam kan, oh literally bakal diplomat nih gitu kan. Enggak HI, guys. sih. Tadi aku denger istilah sosum itu apa ya? Kalau boleh tahu? Soshum, sosial humaniora. Soshum. Sosial Soshum. Kalau humaniora. di Indonesia kan kayak sosial humaniora sama kelompok saintek dan kesehatan. Sains dan teknologi terus kesehatan. Oh oke. Kalau memilih jurusan di kuliah. Oh oke. Soshum itu salah satu jurusan. Soshum itu kelompok himpunan jurusan-jurusan kayak sosial itu kan isinya berarti ada FISIP, HI, kalau humaniora kan ya FIB, terus FISIP itu kan FISIP aja udah banyak banget gitu. Terus ada psikologi, hukum itu kan semuanya kelompok sosial. Kalau saintek kan sains dan teknologi ya ilmu komputer, MIPA. Kalau kesehatan kan berarti kesehatan masyarakat, kedokteran kayak gitu. Kalau di Oh sini kan I dibagi-baginya gitu, biar gampang see. nyebutnya. Aku baru tahu. Wow, oke, terima kasih loh. Sebenarnya di podcast sebelumnya ada sih yang nyebut itu, cuma aku literally kayak dia udah ngobrol panjang aku ya, oh ya udah, aku kayak yang belum nanya. Yang sekarang aku potong. Siap, siap, Iya siap. betul-betul. Itu jadi Soshum. Oke, Gila. Masya Allah, Anak Masya Allah, Masya Jerman Allah. guys, Soshum nggak tahu. Jadi, Aduh, aku jadi malu kayak, ya mohon ampun, maaf. siap. Oke. Terus ini, Fir, nah ada nih beberapa yang tahu kan kalau kamu pernah, alhamdulillah, Masya Allah gitu kan, menjenguk aku di sini gitu kan, di Jerman. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah tuh rezeki banget. Habis itu langsung baik yang ke DM loh, Kak cara nabungnya gimana Kak? Ih Betul, gila, itu mau yang bikin akan saya YouTube kayak gue. tanyakan. Awal mulanya kenapa, terus gimana tuh benar-benar perjalanan ini selama di Eropa? Jadi 2018 tuh benar-benar overwhelmed banget guys. 2018 itu saat itu masa-masa lagi penyusunan proposal skripsi. Ya ampun, untuk mencapai skripsi terbaik itu bukan tanpa seok-seok guys. Aku bener-bener pas nyusun proposal skripsi, tiap minggu maju presentasi, itu ditolak. Gagal terus, bayangin. Kayak, judul ini salah, judul ini nggak bener, ganti. Ih, kan overwhelmed banget. Udah mana itu aku kuliah sambil magang. Jadi, kuliah cuma sehari untuk jadwal kelas proposal skripsi itu doang. Sisanya aku magang.
Terus habis itu ngasdos tuh, ngasdos masih 2019 deng. Kesibukannya saat itu pokoknya nyusun proposal skripsi sama magang. Tuh kayak capek banget gitu kan, capek banget. Terus mana ada permasalahan hati yang gak kelar-kelar sama ada orang kuliah juga guys. Jadi kayak udah aduh muak banget semua hal tuh saat itu benar-benar bikin muak, capek. Terus akhirnya kayak anak sultan gitu bilang ke mama, aku mau jalan-jalan yang jauh banget. Terus kata mama, ya udah mungkin mama mikir kayak kemana sih, ke Jogja, soalnya aku juga suka ke Jogja guys, nyamperin Fanny sama Anica, terus nginap di sana jalan-jalan juga. Terus aku bilang mau nyamperin dulu ke Jerman. Terus mamaku juga kayak sultan lagi ngomong kayak gini dong, ya udah sana mau berangkat ke pasar. Kayak mau berangkat ke pasar guys, sumpah. Jadi mohon maaf banget buat teman-teman yang nanya nabung, sudah aku tanya-tanya, udah aku jawab-jawabin di DM. Itu cuma 20% dari uang kerja hasil magang aku. Sisanya uang mama papaku semua. Terima kasih. Itu tips menabung. Jadi gitu guys. Nggak ada nabung-nabungan. Aku cuma ngeplan itu Hamin 2 minggu keberangkatan. Enggak. Iya ngeplan bangetnya Hamin 2 minggu keberangkatan deh. Semua hal mesen-mesenin akomodasi, semuanya nyusun itu cuma Hamin 2 minggu bersamaan dengan nyusun proposal skripsi dan nyelesain kerjaan sebelum ditinggal cuti juga selama 2 minggu tuh. Pusing banget deh pokoknya saat itu 2018. Aduh, gue penasaran. Ini dong, itinerary-nya kalau boleh tahu kamu ininya kemana aja? Muternya, keliling kesananya. Iya. Pokoknya nyampe pertama tuh kan di Paris. Habis dari Paris terbang ke Budapest. Ke Budapest tuh ke ini lupa. Sumpah. Ke Vienna. Vienna. Nah, di Vienna ini ada kebodohan. Sebenarnya aku udah mesen Flixbus untuk ke Slovenia, Bratislava atau Slovenia ya? Ke Bratislava. Nggak taunya aku salah pesen tanggal, guys. Jadi pertimbangan itu 1 2. Aku ke Bratislava, berarti aku nggak menikmati Vienna. Kalau besoknya aku menikmati Vienna, berarti aku nggak ke Bratislava. Kebetulan dong tuh tiket Flixbus berapa, mana kagak murah lagi kan. Sudah tuh. Terus? Akhirnya aku memutuskan untuk nggak ke Bratislava. Aku ngelih-ngelihnya Vienna. Karena Vienna itu salah satu kota yang pengen aku kunjungi banget. Jadi dulu tuh 2015 waktu awal kuliah tuh di buku ospek tuh ada negara favorit gitu, sok-sok banget HI kan ya, kakaknya minta tahu banget negara kota favorit. Terus aku tulis aja ngasal Vienna. Gara-garanya tau nggak, Wan? Aku nonton, kalian tahu nggak film Refrain yang main Afgan sama Cinta? Afgan sama Cinta, apaan sih? Afgan sama Maudy Ayunda. Terus habis itu, mereka kan ada syuting di Vienna, terus aku bilang kayak, ih cakep amat tuh kota, ada kuda-kuda begitu, perasaan Jerman di sini nggak kayak begini. Terus aku, sejak nonton itu aku bilang kayak, satu hari aku harus ke sono nih, naik delmannya gitu kan. Ya udah, bener kecapean hari Allah. Masya Allah. Tapi ya, ini naik kuda juga? Enggak. Nggak naik kuda, karena ya udah ntar aja biar ada partnernya. Soalnya kalau sendiri kayaknya aneh deh naik kuda sendiri itu. Habis kalau lihat, ya kan orang-orang naik kuda itu pada berbarengan gitu mereka. Terus kayak, kok aku sendiri, tuh aku diculik gimana? Lanjut. Terus dari Vienna ke Salzburg. Habis dari Salzburg ke kamu ya lu? Enggak, kamu sama-sama ke Koblenz. Ke Koblenz. Itu juga ke Koblenz ada-ada banget guys, emang si Irfan ya, buat teman-teman yang kenal Irfan. Jadi sebenarnya tuh aku tuh nggak ada niatan ke Koblenz guys, sumpah. Gila, kayak habis dari Vienna tuh, habis dari Salzburg tuh aku rencananya ke Berlin. Aku rencana ke Berlin, terus nanti ke Munich, terus pulang lagi ke Paris. Gagal, gue nggak jadi ke Berlin, nggak jadi ke Munich, malah ke Koblenz. Makasih, dah. Sekian. Pulang lagi ke Paris habis guys. Pulang lagi ke Paris, mampir dulu di Munich, Kak. Di Munich karena nggak bisa, pesawatnya diganti, guys. Mahal pula, ya. Jadi muter-muter aja tuh, udah kayak begitu, udah nggak jelas. Buang-buang waktu. Mana udah sebelum pulang trouble banget, guys. Pesawat ganti 3 kali. Terus dikasih taunya bukan dari halo-halo. Ditepok-tepok sama petugasnya. Bayangin masa kayak begitu. EasyJet sama Lufthansa nepok-nepok. Gimana kalau saya lagi ke toilet, saya nggak pulang kayak gitu. Mohon
gimana susah banget orang-orang bahasa Inggris, pengen ngomong bahasa Indonesia aja rasanya astagfirullah. Itu nggak hilang guys. 2 minggu. Masya Allah, berapa lama Fir? 2 minggu guys, 2 alhamdulillah. minggu sana. Masya Allah. Keren. Ih, Itu Masya Allah. pengalaman pertama ke luar negeri guys. Langsung Keluar Paris. negeri sekarang Pak. Masya Oh, ya, Allah. Masya Allah, ya Allah. Luar biasa sekali. Nah, dari semua tuh selama 2 minggu yang paling menyenangkan apa tuh? Yang paling menyenangkan, semua menyenangkan sih. Oh, Masya Allah. Ketemu Lulu guys, sumpah di rumah Irfan ya. Aku nangis pelukan udah kayak film-film. Bener banget. Berapa tahun sih kita nggak ketemu lo sebelum aku ke Jerman? Dari 2017 itu ya? Setahun ya? Kan dari SMA kan kita nggak ketemu SMA. Ih, kan kamu sempat pulang 2017. Oh iya, pulang-pulang juga lupa aku. Bener-bener. Itu, ketemu Lulu Lala, ya Allah bener-bener kayak pas Irfan jemput Lulu ke bawah di kamar aku deg-degan banget kayak mau ketemu jodoh gitu, kayak dipingit. Gila, aku tuh kayak gitu. Itu Masya Allah rasanya kayak ya Allah ini namanya bahagia. Udah mana pas ketemu Irfan itu sama Lulu sebenarnya aku seneng banget karena pada akhirnya setelah berbelas-belas hari sendirian ada orang yang bisa diajak ngomong bahasa Indonesia. Capek banget mulut ngomong bahasa Inggris. Itu deh kayaknya yang paling berkesan ya. Karena kayak iya ketemu temen gitu. Kamu ini gak satu hal yang kamu masih ingat gak di sana yang berkesan waktu kita pertemuan kita? Aku ada nih satu. Ya Allah, lucu banget. Demi apa kamu ada satu? Kamu ingat gak? Lupa ya? Apa dulu? Kasih clue dong, kasih clue. Ini tentang nginep. Iya benar, aku juga memikirkan hal yang sama. Tadinya mereka tuh nggak mau nginep guys, apalagi Lala kan orangnya strict banget. Kita bisa menggoyahkan Lala tuh hebat banget loh guys. Kita nggak mau nginep Lala. Kamu yang bolos ya? Kamu yang bolos apa Lulu apa Lala? Aku atau Lala ya? Bukan. Lupa. Kamu aku yang bolos. Lala tuh cuma mau ketemu sama siapa gitu, sosok laki-laki gitu yang sebenarnya bukan ya bisa diundur gitu. Oh. Ya, tadi mereka nggak mau nginep. Terus kita nginep di malam-malam masak-masak. Cihuy. Enggak, sebenarnya aku tahu ada satu lagi yang berkesan. Apa tuh? Yang sholat. Please. Iya situ ya, tapi kamu dulu. Sumpah. Ini ditonton nih nanti. Jadi gak enak. Ya udah pakai inisial. Pokoknya gitu guys. Jadi pas kita di Jerman, itu kayak ada kesalahpahaman yang terjadi secara hakiki parah. Jadi tuh ya Allah di kamar itu tuh kita cewek bertiga, ada satu cowok nih guys ya kan. Habis itu azan lah tuh Isya. Nah Lala kan kayak ya kalian tahu ya guys Lala. Terus kayak ya udah yuk sholat jemaah. Nah sebenarnya si cowok ini tuh juga udah kayak gimana ya gitu, kayak nggak mau gitu karena ada perempuannya si cowok ini yang lagi keluar apart gitu, keluar kamar si cowok ini. Maksud cowok itu mungkin tunggu dulu cowok gue balik baru kita sholat bareng. Cuma Lala tuh kayak nggak bisa nanti, harus setelah azan gitu. Terlebih ada laki-laki di ruangan ini yang harus menjadi imam. Asik. Terus akhirnya si cowok itu kayak ya udah deh gitu. Nah namanya juga orang sholat pasti pintu dikunci dong biar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Nah pas kita sholat rakaat kedua kali pintu kedok. Gila, Al-Fatihah gue udah agak nggak tahu kemana, gue rasa pengen bukain pintu aja. Gedok-gedoknya semakin intens guys. Sumpah kita udah nggak tahu kita sih. Aku udah kayak nggak konsen banget sih sholatnya, maaf Allah. Tuh kalau ternyata marah si perempuan cowok ini tuh kayak mungkin marah gitu, kayak ini orang kemana, apa bercandain gue nggak buka-bukain pintu, apa marah apa ngapain di dalam gitu kali ya, salah paham. Terus akhirnya kayak udah buru-buru sampai 4 rakaat baru deh cowoknya keluar gitu, kayak nyamperin cowoknya bla ngambek deh kayaknya gitu. Kayak ya udahlah, kita kan tegang banget ya guys di dalamnya. Gimana nih kalau dia marah, maksudnya kan ya Allah gimana masa ya gitu deh guys. Pokoknya suasana malam itu agak jadi nggak enak, tapi untunglah ya bisa kembali agak sedikit stabil lagi, alhamdulillah. Kalau enggak saya pulang ke Ahan tuh malam-malam jalan kalau udah habis kan masa kereta gitu guys. Itu yang paling berkesan tuh. Mana tamu lagi bikin tuan rumah ngambek tuh kayak sama saya sama Lulu Lala.
Iya, maksudnya Ya alhamdulillah aja ceweknya juga Allah. dewasa kan. Jadi emang cepet itu kan langsung udah diomongin selesai gitu kan. Benar, Oh. Yang benar. ini Itu yang kamu masih inget kesalahpahaman gak kecil sih? banget, guys. Benar, masalah kecil banget kan. Apalagi nih? Jadi ya, Betul. kan itu udah malam banget, Fir. Terus, kan aku kayak, Hmm. aku mau nginep, aku kayak gak ada persiapan, apa-apaan ini gitu kan. Emang Irfan tuh orangnya sangat amat menjebak ya, teman-teman. Irfan nonton gak ya? Parah. Sangat Nah, persuasif. itu, terus, terus kayak, aku juga gak tahu out of nowhere ternyata Lala mau kan. Tiba-tiba, Gila. Lala tuh masuk ke kamar mandi, keluar-keluar pakai baju rumah. Iya bener. Lalu tuh sebenarnya udah mempersiapkan gitu, guys. Menusuk Lulu dari belakang. Bilang nggak mau nginep, taunya udah pakai baju rumah. Sedangkan Lulu bener-bener pakai baju pergi, guys. Ya aku kan mikir, aku pakai baju apa besok gitu kan? Anaknya nggak bisa kalau nggak mandi gitu kan. Jadi kayak, oke, terus sampai Irfan tuh ngakak banget kan dia. Itu ngakak banget sih semua orang. Karena Lala tuh tiba-tiba tanpa ngomong, semuanya kayak kok kayak udah di rumah lah, udah nyampe ya diahan gitu. Lulu Betul. ketinggalan di Koblenz. Mohon maaf. Itu sih, Banget sih. benar-benar. Pengennya Iya. dapat 3 tahun aja. Nah, Masya Allah. Dan aku ingatnya pas kita ketemu tuh kamu pakai sweater warna putih ya nggak? Iya betul, sweater rajut betul, warna putih. Oh, itu yang aku ingat. Masya Allah. Ya, Masya Allah, iya akhirnya kita jadi nginep. Tapi maksudnya Masya Allah juga Irfan kan jago masak ya. Aduh, makanannya enak banget. Sama ayam kan ya. Terus kita ngobrol. Terus kamu sama Irfan tuh ngobrol banyak semanti. Aku banyak nyimak gitu kan. Iya benar, sorry. Karena kalau ngobrol sama Lulu, guys, relate cuma SMP doang, maaf. Tuh, iya. Karena Masya udah Allah. lulus, melanglang buana. Betul. Masalahnya kamu juga karena SMA-nya sama Irfan pun kan deket kan. Betul. Dan kayak udah lama gak ketemu juga beneran sama Irfan. Soalnya ketemu Irfan tuh bahkan malah terakhir 2016 loh itu aku ketemu Irfan. Baru ketemu lagi 2018. 2 tahun. I see. Ya, Masya Allah. Jadi kayak pokoknya kalau ketemu sama teman-teman SMP SMA pasti yang dibahas mah tentang sekolahan, guys, nggak ada lagi. Jarang banget kita mau ngomongin future, ngomonginnya lalu parah. Beneran asli. Tapi seru banget deh. Kalau mengingat-ingat, kangen. Iya, Masya Allah, ditunggu lagi Fir di Jerman. Pengen ya Allah, pengen sekarang juga berangkat nih, besok pagi. Masya Allah. Masya Allah, senang banget itu sih. Iya, yang aku ingat. Masya Allah. Terima kasih loh atas sharingnya. Tapi waktu zaman-zaman kita sekolah, kamu ada kenangan gak sama aku yang kamu ingat? Oh, sama ya Allah nih ya, Lulu tuh kalau udah megang pensil 2B sama kertas, terus ngerjain soal matematika, udah kayak anak olimpiade gak bisa dikalahin gitu loh, guys. Bener-bener gak, kayak cepet banget gitu, kayak udah tahu gitu ya Allah. Saya aja lihat soalnya, belum paham. Dia udah kayak bikin coret-coretan banyak banget. Gila, insecure banget dulu sama Lulu. Sorry. Aduh. Aku Itu baru Lulu insecure ya, gimana? gitu kan Lulu, gimana Lala? Aku insecure kalau ini masalah seni, apa namanya, bahasa. Ya kan, kau ikut lomba-lomba kan banyak waktu dulu SMP. Oh iya betul, suka deh. Betul banget, Masya Allah, seru. Terus kau juga eskulnya badminton nggak sih dulu? Masa iya? Enggak ya? Nggak tahu, Ada aku nanya. badminton di SMP kita. Maybe. Aku juga tahu. Aku lupa. Kayak enggak deh. Kayak aku nggak ikut ekskul apa-apa, sumpah. Kayak dari fisik aku doang yang nggak ekskul. Aku doang yang nggak ekskul. Kalian kan basket, Iva PMR. Aku nggak ekskul, sumpah. Parah ya? Oke. Aku sempat OSIS. Oh, OSIS, anak OSIS, ya. Susah banget tuh pemilihannya OSIS. Yaelah. Iya, ya gitu sih. Dulu mah dimarah-marahin banget, parah. Aku dulu tetap aja deg-degan ya, tegang, sorry. Iyalah, sama aja. Junior. Iya, benar. Masih ada. Iya, Masya Allah. Pertanyaan terakhir, Fir. Wow, udah sesi terakhir. Apa harapan dan rencana kamu ke depan? Ih, gila, bener kayak HR. Sumpah. Rencana loh. Guys, sumpah aku tuh orangnya nggak bisa, guys, kayak future planning yang jauh gitu. Jadi aku tuh orangnya tipenya mikirnya deket-deket gitu. Kalau harapannya sih, semoga COVID berakhir ya, guys. Pasti kalian juga mengharapkan yang hal yang sama supaya
orang sehat terus. Oh, harapannya juga supaya nggak hujan-hujan lagi. Kasian banget di Indonesia lagi pada banjir loh, terutama di Jakarta. Teman-teman aku juga ada yang terdampak. Jadi tuh setiap hujan di Depok aku mikirin, duh Jakarta hujan nggak ya hari ini? Soalnya kasian banget kan kalau sampai harus mengungsi juga. Padahal kondisi lagi COVID ini kan sangat membahayakan gitu. Jadi pokoknya semoga kedepannya bencana-bencana semakin berkurang, atau ketika hadirnya bencana kita selalu diberi kemudahan sama Allah untuk menghadapinya gitu. Intinya sih itu sih beneran aku karena kepikiran orang lain gitu. Terus harapan kalau untuk diri sendiri sih nggak ada, semoga cepat sehat aja. Soalnya kalau aku sehat aku bisa melakukan banyak hal yang aku mau gitu kan. Kalian juga semoga sehat-sehat supaya bisa tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang kalian sedang lakukan atau sedang kalian rencanakan gitu. Kalau planning ke depannya ketemu Lulu, asik. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi tau guys. Mantap. Lulu tuh foto BTW background ini beneran lo? Iya, ini di Koblenz di tempatnya Irfan. Oh, kita nggak kesini kok, ini bagus. Tanya Irfan, kita kok nggak diajak kesini gitu. Parah. Emang harus kesana lagi sih, nggak cukup sekali ya guys. Harus kayak toilet gitu, mondar-mandir. Koblenz. Katanya ini di bagian city centernya. Aku nggak ngeh sih di mananya. Oh. Kayak ada pemandangan bagus, oke, aku foto. Iya, bagus. Kayak ngambil dari Google gitu. Berarti moto juga bagus. Makasih. Terima kasih Vira atas waktunya, atas sharingnya, atas update-annya. Soalnya beberapa banyak nanyain Vira loh. Demi apa? Iya. Hai teman-teman. Aku tetap di Depok dan sehat. Masya Allah. Semoga kedepannya kita masih bisa stay in contact, Vira. Aku tunggu di Jerman juga. Insya Allah kita juga bisa ikut lah keliling-keliling Eropa. Amin. Ya Allah. Ayo guys, kita keliling-keliling dunia guys. Ya bener-bener amin Allah. Enak banget loh guys, jalan-jalan keluar tuh kayak, aduh kok udara lebih seger dihirup gitu. Apalagi pas aku ke sana udah autumn. Suhunya udah minus-minusan tuh kalau di Salzburg. Udah lihat salju juga meskipun tipis kayak. Terus ngomong udah keluar asap, ya Allah akhirnya aku merasakan ini di hidupku gitu. Sayang kita 34. Masya Allah. Ya ampun. Nggak usah sama Lulu yang beneran jauh di Jerman deh, sama teman aku yang se-Depok aja tuh kalau komunikasi gini kan online bener-bener kayak. Oh iya benar. Gak nyangka banget deh ada di fase kehidupan kayak begini, sumpah kocak. Semoga cepat selesai ya guys, biar semua urusan lebih lancar lagi dari sebelumnya. Tuh. Makanya guys, sayangi bumi, ingat Tuhan. Tuh. Masya Allah. Terus kasih keselamatan. Amin. Ya Allah. Harus banyak ini ya, juga bersyukur kan. Betul, tuh kan. Baik dalam keadaan senang maupun susah, asik. Jadi Mam Dedeh gue. Iya nih kita. Ya Vira, stay safe dan healthy selalu di sana, sehat dan sukses selalu. Mohon maaf lahir batin dari Lulala. Maaf lahir batin, guys. Ramadan bentar lagi, hamil 50 plus. Banget siap. Lagi. Masya Allah. Aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.